Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman wargi masum semuanya, balik lagi di episode kali ini bersama aku Nawa dan aku Haikal. Tentunya di Tawasum, tanya-tanya wargi masum. Dan alhamdulillah teman-teman semua, hari ini telah hadir bersama kita tokoh istimewa yang pastinya bisa menginspirasi kita semua nih. Betul kan, Nau? Betul banget, Kak. Di sela-sela kesibukan beliau juga masih berkenan untuk menyempatkan waktu bersama kita loh, Kak. Jujur ya, Kak, aku terharu itu loh, Kak. Karena apa? Karena beliau bukan hanya tokoh yang istimewa, tapi beliau juga bisa dikatakan sebagai ayah dari siswa-siswi dan juga santri Yayasan Al-Masum Bandung. Keren banget ya, Kak ya? Betul banget, Nao, sangat keren pastinya. Dan juga semua wargi Masum juga bisa mendebak nih siapakah beliau ini, Nao. Langsung saja yuk kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bapak. Sekali lagi kami haturkan terima kasih ya Bapak telah hadir bersama kami di dalam podcast kali ini Bapak. Baik wargi masum semua, jadi tamu istimewa kita kali ini adalah Bapak Ketua Yayasan Al-Masum Bandung dan juga Guru Besar Universitas Pajajaran, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Cepina Sahimasum MS yang akan berbagi bersama kita semua mengenai sukses story beliau tentunya di dunia pendidikan. Wilujeng sumping Bapak kumaha damang. Alhamdulillah. Ya, senang bisa ngobrol-ngobrol ya dengan anak-anak. Terima kasih banyak ya. Bapak. Bismillah, sehat selalu ya Bapak. Amin. Ya. Amin. Bapak punten sebelumnya ini saya lumayan deg-degan gitu ya Pak ngomong sama Bapak. Soalnya baru pertama kali berbicara langsung dengan Bapak gitu. Jadi mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata gitu dari kami ya Bapak. Baik Bapak, punten Bapak langsung saja ya Bapak. Seperti yang kita tahu ya, wargi masum semuanya kita sering sekali melihat Bapak di semua event masum dalam kondisi dengan pencapaian yang sudah seperti sekarang ini ya Bapak ya. Dan mungkin boleh Bapak sedikit sharing berbagi cerita masa kecil Bapak ke kita dan juga ke wargi masum semuanya. Mangga Bapak. Ya, terima kasih ya. Ini menceritakan waktu kecil mungkin berbeda dengan anak-anak seusia sekarang ya. Betul. Ya, kalau keluarga sekarang kan anaknya ya 1-2 orang gitu ya. Ya. Betul. Ya, kalau keluarga Bapak keluarga besar. Ya, kakak beradik ada 9 orang. Itu kan banyak ya. Kalau keluarga sekarang kan pasti kebersamaan dengan kakak itu ada ya dalam satu rumah kan, karena jaraknya juga tidak terlalu berdekatan. Bapak waktu kecil itu tidak pernah serumah dengan kakak yang lain. Jadi ada yang sebagian tinggal di Bandung karena udah harus pindah ke Bandung untuk melanjutkan sekolah. Kalau Bapak sendiri waktu kecil SD ya dari mulai lahir, TK, itu kan ada TK waktu lahir, SD, SMP di Ranca Ekek. Ya, sekarang rumahnya yang dipakai kantor Bank Al-Masum. Itu di pertigaan itu. Ya, di arah ke Majalaya. Nah, jadi kecil di Ranca Ekek sampai usia SMP ya orang tua alhamdulillah ya tidak menginginkan bersama gitu ada di lingkungan keluarga. SMA harus ke Bandung. Jadi kecil di Ranca Ekek dan keluarga besar itu setiap anak punya orang tua asuh gitu ya. Jadi Bapak siapa yang asuh? Pak Dadang, Rektor Universitas Masum itu siapa yang asuh gitu kan. Nah, silaturahmi itu dengan orang tua asuh, pas Bapak udah besar masih ada silaturahmi. Kan nggak hafal ini siapa ibu asuhnya. Betul. Nah itu jadi kebersamaan dengan ibu asuh yang lebih intens gitu kan. Kecuali setelah maghrib
baru kumpul dengan ma, dengan bapak gitu. Oh. Sebelum maghrib dengan ibu asuh. Gitu. Ada waktu Tuh. tertentu gitu ya. Iya, karena putranya banyak Banyak. gitu kan. Iya, Betul. Ya. betul. Kakaknya Pak Dadang, Bu Imas ada ibu asuhnya. Oh. Bu Yuyun ada ibu asuhnya gitu kan. Ya bapak ada ibu asuhnya. Gitu. Setelah maghrib baru kumpul Kumpul lagi gitu. ya Bapak bersama. Tapi itu kumpul juga hanya yang usianya berdekatan. Oh. Bapak tidak pernah satu rumah dengan Pak Nanang yang ketua yayasan Iya, sebelumnya. sebelumnya. Tidak pernah serumah dengan Bu Erna, adiknya Pak Nanang. Gitu. Tidak pernah serumah dengan Pak Koko. Gitu. Nah baru pindah ke Bandung, ya kakak yang paling besar udah menikah, udah punya rumah masing-masing gitu kan. Bu Erna udah punya rumah masing-masing. Jadi tidak seperti keluarga sekarang, satu rumah barengan dengan kakak, dengan adik gitu. Itu yang kecilnya ya, ingatnya seperti itu. Jadi lebih banyak dengan ibu asuh karena masing-masing ma, bapak kan masing-masing bekerja walaupun di rumah gitu. Tapi di rumah tuh ya sibuk dengan pekerjaan. Masing-masing. Ya, bapak dengan ibu asuh aja gitu. Oh, Ya, Gitu ya. banyak cerita selagi kecil yang masuk ke memori gitu kan. Seperti jatuh dari dulu Geria itu dulu kolam gitu. Oh, iya. Geria Almasum itu kolam dulu kan. Ya jatuh dari panggung kolam, kan dulu kolam ada panggung, jatuh ke bawah gitu. Pulang tuh cerita aja ke orang tua. Itu yang ingetan yang masih Sampai ingat. sekarang. Banyak kenangan ya. Iya, tinggal di daerah di kampung gitu kan. Ya, Iya. itu. Wah, luar biasa sekali ya Nau, dan juga Ya. kisahnya Bapak ini sangat berkesan sekali pasti Ya. bagi warga Sobat Masum. Dan juga itu tadi kan kisah masa kecil Bapak ya Pak. Ya. Mungkin boleh juga nih berbagi ke kita tentang studi Bapak saat di SD dan sekolah menengah atau SMP dan SMA-nya Bapak. Dan juga yang kami tahu ya Bapak, saat SD Bapak bersekolah di SDN Bojong Loa 1. Ya. Dan untuk SMP di SMPN Ranca Ekek, dan SMA-nya lumayan jauh dari tempat tinggal ya Bapak. Ya. Dan di salah satu SMA favorit di Bandung yaitu SMA 3 Bandung. Ya. Mangga Bapak bisa berbagi kisah studinya ke kita. Ya. Ya, alhamdulillah itu jenjang pendidikan tuh yang paling berkesan. Yang kalau SD ya relatif ini kan ya Masa kanak-kanak. walaupun gak ada yang ngarahin, membantu gitu kan. Iya. Sekarang mah adiknya kesulitan, kakaknya membantu gitu. Iya. Nah itu ya belajar sendiri SD, ya normal, masuk SMP. Alhamdulillah SMP juara 1 ya. Wow, hebat banget nih awal masuk. Juara 1 tuh bukan satu kelas, Satu. SMP gitu. Juara Ya, umum ya. juara Bang? umum. Juara umum. Walaupun kembar ya juara itu. Oh iya. Ya juara bersama gitu kan. iya. Nilai tertinggi diperoleh 2 orang, ya sama-sama gitu. Nah yang ke SMA dulu mah nggak ada bimbingan belajar kan. Oh, Mau ke SMA 3 kan favorit Iya, waktu itu. favorit banget ya Pak. Dulu kakak-kakak udah mengingatkan, kalau mau masuk ke SMA 3, walaupun ya Bapak mungkin keluarga ada uang gitu kan, jangan sampai nyogok gitu kan. Iya. Nah itu kan, ya masih ujian tertulis tuh, masuk ke SMA 3 itu, di SMP-nya otodidak aja belajar untuk bagaimana caranya bisa masuk ke SMA 3. Bukan masuk ke SMA 3 karena prestasi di SMP, bukan gitu kan. Tapi masuk SMA 3 dengan ujian tulis Tulis itu masuk ya, ke Bapak. SMA gitu. Oh, gitu. Itu. Jadi belajar sendiri, punya papan tulis gitu kan. Pakai bukan whiteboard gitu kan dulu yang Kayak kapur di itu. kapur ya, oh iya. Ya dulu ingat di rumah lantai 2 nyepi aja di lantai 2 belajar gitu. Alhamdulillah ya bisa masuk ke SMA 3. Nah, di SMP juara masuk ke Bandung. Orangnya SMA 3 pinter-pinter gitu kan. Wah di situ terasa persaingan tuh. Iya gitu. Tapi alhamdulillah kan kakak alhamdulillah dari Pak Haji Maksum itu banyaknya di SMA 3. Jadi masuk ke SMA 3 itu
tidak tidak merasa seperti sendirian orang dari kampung gitu kan. Iya, iya. Masuk ke SMA favorit tidak merasa sendirian karena ada kakak yang hanya beda 1 tahun kan. Bapak dengan Pak Dadang tuh hanya beda 1 tahun. Pak Dadang kelas 2, saya kelas 1 gitu kan. Ya tinggal di Jalan Pudak. Nah, itu Jalan Pudak tuh karena itu baru berpisah dengan Bapak gitu kan. Pindah ke SMA 3 ke Bandung, Jalan Pudak. Nah itu kadang-kadang nggak ini, yang pengalaman tuh ke Bandung tuh nggak naik angkot gitu kan, nggak dianterin. Ada tangki kan, kita armadanya tangki. Oh, iya. Titipin ke supir tangki gitu kan. Ini ikut sampai ke Bandung, turun di depan Stadion Persib. Oh, iya. Nah, itu di Jalan Ahmad Yani, baru jalan kaki nyebrang ke Jalan Pudak gitu. Jadi terus mungkin yang harus ini tuh orang tua itu banyak ya, alhamdulillah dari segi rezeki ada gitu kan. Tapi kita dididik supaya tidak boros ya, tidak menghambur-hamburkan uang. Dulu inget tuh uang tuh kalau berangkat ke Bandung tuh uang receh yang 100 rupiah, 50 rupiah, kencering namanya tuh, kencering ya, dibundel gitu kan. Oh, iya. Jadi masuk ke saku tuh seperti permen Mentos aja. Mentos gitu ya. Ada teman bapak padahal dia war 4 di Unpad tuh, kenalin ke anaknya tuh. Nah, ya ini teman bapak waktu SMA. Saya masih inget nih, Cepi ini kalau ngasih, ya Pak Cepi itu kalau jajan suka ngeluarin uang tuh gini. Pakai uang kencering gitu kan. Iya, karena dididik untuk berhemat. Coba kalau tidak dididik berhemat mungkin pergaulannya juga beda gitu. Ya, dan yang paling menarik tuh bapak itu ya berhemat tapi ya ikut-ikut seperti ada ulang tahun tadi suka dirayain gitu kan ya. Iya. Pernah ulang tahun ada temen sama juga susah. Cep, kalau saya tidak ikut makan-makan dapat nggak mentahnya gitu kan. Dikasih 500 rupiah waktu itu. Sekarang dia alhamdulillah jadi menantunya Sinang Reret. Ingat terus kalau ketemu teh. Iya, padahal hanya ngasih 500 rupiah. 500 rupiah bisa makan waktu itu kan. Jadi saya nggak ikut ulang tahunnya. Nih uang aja, uang mentahnya aja minta. Hanya 500 rupiah. Begitu dia sukses jadi dokter gigi, jadi menantunya yang punya Sinang Reret, mengelola Sinang Reret. Kalau ketemu tuh ngomong itu aja terus. Ini Cepi. Masih keinget gitu ya. Iya, ini Cepi ini yang pernah ngasih 500. Dan 500-nya itu dipakai untuk nraktir calon istrinya yang punya Sinang Reret. Iya, jadi ingat terus dia tuh. Gitu. Jadi berterima kasih mendapatkan menantu Sinang Reret dengan uang 500. Iya, hanya sebatas 500. Iya, 500 rupiah gitu. Ya, mungkin yang buat anak-anak juga ya, kalaupun punya uang banyak, orang tua kaya gitu, berusaha berhemat gitu kan. Tapi dengan uang ada itu jangan bahil juga gitu. Ya bisa berbagi, bisa nraktir teman gitu kan. Dimanfaatkan. Iya. Kalau uang banyak dipakai yang nggak benar mungkin Bapak juga belum tentu seperti sekarang gitu. Ya. Alhamdulillah orang tua mah secara rezeki mah ada lah gitu. Tapi dibatasi gitu. Ya, gitu. Dan Bapak emak tuh biasa berhemat gitu. Itu. Ya. Oke. Baik, Bapak. Selanjutnya seperti yang kami tahu juga ya, Bapak. Bapak mengambil S1 Prodi Hama dan Penyakit Tumbuhan di Unpad pada tahun 1980 ya, Pak ya. Nah, mungkin boleh juga Bapak berbagi ke kita, sharing juga ke kita
tips and trick bagaimana Bapak akhirnya bisa lolos ke salah satu universitas favorit di Indonesia ini. Dan mengapa Bapak akhirnya tuh memilih prodi hama dan penyakit tumbuhan? Karena seperti saya gitu ya Pak, Iya. siswa kelas 12 butuh sekali tips and trick Oh, iya. bagaimana cara lolos PTN favorit, karena kita juga mewakilkan Betul. teman-teman kita yang anak kelas 12 12 yang lainnya. lain. Gitu, Bapak. Boleh Bapak, mangga Bapak. Ya, nah, kalau SMA sudah ada bimbingan belajar. Ya, Bimbel gitu ya Pak. nggak bisa lolos ke perguruan tinggi dengan leha-leha gitu kan. Ya harus ya teman-teman ikut bimbingan juga gitu. Bimbingannya waktu itu sekarang udah nggak ada, SAUT namanya. Ya, nah itu jagonya tuh dia bisa memecahkan soal yang cepat kan gitu kan. Ya, nah teman-teman tuh SMA 3 tuh umumnya ITB kedokteran gitu ya. Ya, tapi pas lihat ini lihat Pak Dadang masuk ITB, 1 tahun di ITB, wah kerja keras ya. Ini seperti tidak menikmati hidup gitu. Iya. Ya, saya mah masuk terus Bapak kebetulan kan ada tanah, sok udah jadi yang ngurus gitu kan untuk tanah-tanah. Berarti yang cocok dengan tanah-tanah yang punya Bapak ya masuk pertanian. Waktu itu pertanian masih bagus. Itunya rankingnya itu. Orang tuh kalau tidak masuk kedokteran milihnya pertanian gitu. Kalau dulu. Sekarang mah pertanian ya mungkin kebijakan pemerintahnya tidak memberi lowongan pekerjaan yang banyak terhadap alumni pertanian, sehingga kalau lulusan SMA itu tidak begitu berminat ya ke pertanian. Jadi kesannya pertanian cangkul petani gitu. Padahal tidak seperti itu. Masuk pertanian tuh ada yang jadi direktur Bank Indonesia juga dari lulusan pertanian gitu. Sekolah tuh pikirnya daripada, tapi bukan contoh yang baik. Iya. Ya kerja keras gitu, seperti Pak Dadang di ITB itu kerja keras. Saya ingin menikmati tapi masih bergengsi gitu kan, masuk pertanian. Tapi itu juga persaingannya kan ketat. Ya tetap harus belajar keras dengan ikut bimbingan belajar gitu. Pas setelah itu juga setelah selesai ujian masuk tuh namanya dulu Spenmaru ya. Nah, Spenmaru kan ngobrol dengan teman yang masuk ITB. Wah, saya alhamdulillah bisa berapa soal kejawab. Wah, kalau gitu saya juga bisa masuk ITB gitu kan. Tapi ya alhamdulillah disyukuri. Dan pilihan ke-1 pertanian, pilihan kedua peternakan gitu. Enggak. Jadi emang menyukai dunia binatang, menyukai dunia tanaman gitu. Padahal pilihannya boleh lebih dari 2 kan harusnya, tapi nanti daripada dimasukkan ke pilihan ketiga, udah milihnya 2 aja, pilihan ke-1, pilihan kedua itu. Ya tetap harus berjuang, belajar keras supaya bisa masuk ke perguruan tinggi favorit gitu kan. Itu tidak dengan leha-leha. Gitu. Sangat menginspirasi sekali ya. Nah, juga terima kasih Bapak atas ininya. Dan juga cocok ya buat kita semua yang kelas 12 yang sedang berjuang ya. Betul. Bapak mungkin boleh kami tahu juga sebesar apa peranan keluarga dalam pencapaian dan kesuksesan Bapak sampai sekarang ini. Mangga Bapak. Peranan keluarga tuh Bapak Emak itu maksudnya? Ya. Iya, Bapak Emak itu ya orang tua itu role model ya. Jadi Betul. contoh kalau orang tua baik ya insya Allah anak-anaknya baik, dan yang diajarkan orang tua tuh sama yang kalau ngobrol dengan yang berhasil tuh gimana cara mendidik anak gitu kan. Nah, itu yang dipegang itu yang cikalnya. Kalau cikalnya baik, yang paling sulungnya baik, adik-adiknya juga nurut gitu. Kalau yang paling besarnya tidak baik, mungkin Bapak juga sama ikut tidak baik. Alhamdulillah, jadi orang tua mendidik yang paling besarnya baik, ke bawahnya juga ikut. Jadi kalau anak-anak mau harus punya
keteguhan sih, bukan kakaknya nggak baik jadi tidak ikut baik ya. Tapi ya, kalau kakaknya baik ya alhamdulillah ikutin kakak ya, yang baik ya supaya jadi baik gitu. Nanti kalau punya adik-adik di bawah, jadilah yang baik supaya adik-adik ngikutin jadi yang baik gitu. Gitu. Ya. Betul sekali, Masya Allah sekali ya Kak ya. Iya. Sedemikian kuat memang ya Wargi Masum ya peranan keluarga dalam kesuksesan Bapak. Ya. Dan punten Bapak untuk pertanyaan selanjutnya ini sebenarnya juga mewakili pertanyaan semua siswa-siswi SMA Al-Masum juga ya Bapak khususnya dan semua siswa sekolah menengah atas pada umumnya. Teknik belajar seperti apakah yang secara kontinuitas Bapak terapkan dari mulai jenjang sekolah menengah sampai S1, S2 dan juga S3? Mangga Bapak. Sama dengan aturan Islam lah, yang penting kan istiqomah ya, Iya, dawam itu kan. Ya setiap hari diusahakan membaca gitu kan. Ya jangan, walaupun terkenal di mahasiswa itu SKS, sistem kebut semalam gitu kan. Tapi itu plesetan yang nggak bagus. Iya, Jadi betul. belajar gitu. Harus menyisihkan waktu dalam sehari itu untuk belajar. Jangan akumulasi, jangan mau ulangan baru belajar, jangan gitu kan. Tapi ya tiap hari baca. Dan pengulangan itu kan sistem pembelajaran yang berhasil tuh pengulangan gitu kan. Betul. Orang bisa hafal Pancasila, orang bisa hafal Al-Fatihah gitu. Ya atau surat-surat yang lain karena ada pengulangan. Tidak bisa, bukan ilmu laduni gitu tanpa belajar jadi jago itu enggak. Ya sedikit atau enggak. Itu untuk orang-orang tertentu. Kita mah prinsipnya harus belajar. Dalam satu hari menyisihkan untuk belajar. Boleh nyetir Al-Quran misalnya, proses pembelajaran hidup itu seseorang tuh lupa kalau nggak salah An-Nahl 78 ya. Di situ disebutkan ya proses pembelajaran itu dari penglihatan, pendengaran dan dengan hati gitu. Jadi bisa pinter itu mata untuk melihat, membaca gitu. Telinga untuk mendengar, dan semua itu harus yang baik-baik. Hati harus bersih, ilmu itu cahaya gitu kan. Nggak mungkin bisa belajar kalau kita hatinya kotor gitu kan. Betul. Banyak melakukan kemaksiatan, itu udah susah untuk bisa belajar dengan baik gitu. Ya, itu. Betul-betul sangat menginspirasi sekali ya, dan juga ini bisa langsung dipraktekkan di rumah juga bagi para wargi-wargi Masum. Betul banget Bapak, ini saya pulang ke rumah langsung saya terapkan ya Bapak, terima kasih tekniknya gitu. Bapak punten, ini ada beberapa, kita lanjut ke ada beberapa question dari audiens di Instagram ya Bapak, dan kita sudah memilih question itu, sudah memilih pertanyaannya. Dan pertanyaan yang pertama dari akun l._flores menanyakan bahwa apa kegiatan favorit Bapak seperti hobi Bapak pada waktu luang? Oh iya, kan Bapak kuliah di pertanian. Iya. Ya, hobi Bapak banyaknya memelihara tanaman lah gitu. Ya, kalau datang ke rumah sok lihat tidak ada satu jengkal tanah yang kosong, ditanemin. Ada teman yang datang, Jep, tadi masih ada kaleweng masuk hutan ya, lumayan dengan bergerak, ya ada memangkas, memupuk gitu, tapi tidak menyemprot dengan pestisida lah di rumah gitu. Nah itu Bapak jadi bisa beraktivitas gitu. Antara tanaman dan makhluk hidup itu ada ternak gitu. Ternak ya. Walaupun sekarang ngerasa dosa juga kalau burung dikandangin gitu. Tapi nggak ada yang dikandangin per ekor per kandang gitu. Dilepasin, ada satu tempat di rumah, lepasin aja burungnya. Aviari gitu, Aviari. Iya kayak aviari gitu. Di atasnya ditutup dengan jaring gitu. Itu kan seperti hidup di alam bebas gitu. Iya. Kalau yang hobinya suka burung yang dikandangin, itu mah dulu juga Bapak seperti itu ya. Burung dikandangin satu ekor, satu kandang.
merasa kurang nyaman sekarang. Di rumah tuh tanaman, burung, kucing. Oh, jadi ada antara tanaman dan makhluk hewan gitu ya, Bapak itu. ya. Gitu. Iya, kalau pasti semua juga ada prinsip kan, hidup itu membosankan, kecuali kalau di dalamnya membuat variasi-variasi, Iya, betul. tapi variasinya yang tidak berdosa, gitu kan. Ya, itu. Oke, Ya. nah ini hobinya bener-bener yang keren sekali ya, dari yang berkebun juga Pak, terus juga memelihara banyak hewan juga Iya. ya Pak. Dan juga bagi teman-teman nih warga Masum nih yang belum punya hobi atau misalnya masih bingung hobinya apa, bisa nih hobinya kayak Bapak. Betul. Iya. Betul sekali. Apalagi kalau menghasilkan. Iya, Iya, betul. betul banget. Lanjut ya Pak ya. Iya. Ke pertanyaan kedua dari akun Abri Biha. Pencapaian terbesar apa yang Bapak rasa paling istimewa sampai saat ini? Oh, ya kan guru besar itu Iya. pencapaian tertinggi di dunia pendidikan gitu. Ya tapi itu mah lebih banyak ke pengabdian gitu. Iya. Ya lulus S2, Bapak S2 di Jogja kan? Ya, di UGM ya. Oh, oke. Ya, UGM. Nah itu tidak ada kerabat di sana. Jadi benar-benar yang paling berat tuh waktu S2 selesai S2 itu yang paling yang merasa paling membahagiakan gitu. Kalau S1 di Unpad banyak kerabat gitu kan. Apalagi S3 di Unpad itu yang ngajarnya juga teman-teman juga kan gitu. Jadi asal bodoh-bodoh ting gitu kan lulus gitu kan. Tapi waktu S2 itu yang paling ini gitu. Paling istimewa ya Pak, Istimewa. paling berkesan. Masya Allah banget ya Bapak. Tapi bukan dia yang paling ini mah yang paling kalau menjabat suatu jabatan di sini mah pasti mudah kan Iya. di Al-Masum mah, karena Bapak keluarga Al-Masum. Tapi yang paling ini jadi ketua DKM. Kalau ketua DKM kan warga yang milih gitu Iya, kan. betul, Iya, betul. Ya itu nggak ada rekayasa, nggak ada apa gitu kan, dan nggak ada hubungan apa-apa dengan warga di situ. Alhamdulillah, udah minta berhenti dari kapan supaya ada pengganti jadi ketua DKM, belum ada itu kan. Itu ya. Berarti warga sangat mempercayai Bapak. Iya gitu. Masya Allah. Keren banget Bapak. Iya. Masya Alhamdulillah. banget ya, Bapak. Alhamdulillah ini juga memang pencapaian yang sangat istimewa sekali ya untuk Bapak. Iya, iya itu. Dan ini terakhir Bapak, maaf, kira-kira harapan dan saran apa yang ingin Bapak sampaikan kepada kami, siswa-siswi SMA Al-Masum khususnya, dan tentunya semua siswa sekolah menengah pada umumnya Bapak, supaya bisa sukses di dunia pendidikan. Mangga Bapak. Iya, Bapak kadang-kadang kalau diseminasi gitu ya, ada siswa yang sekarang masih ingat kata tuh, misalnya yang dari pulang pergi kan dari Bandung ke sini tuh, namanya Derry tuh. Pas setiap ada pengumuman, keterima nggak Derry? Tapi saya sampai sekarang belum ada informasinya. Jadi ya supaya alumni Al-Masum itu semua melanjutkan ke perguruan tinggi gitu kan. Ya tingkat kompetisi makin kuat gitu kan. Ya lulusan makin banyak, kapasitas perguruan tinggi terbatas. Kalau tidak berjuang, ya tidak berusaha, susah untuk bersaing gitu. Jadi nggak ada pencapaian keberhasilan dengan leha-leha ya. Harus mau berjuang, kerja keras, dan itu sunatullah kan, ya kompetisi itu. Kalau tidak berusaha untuk berkompetisi ya tersisihkan gitu. Ya, jadi dengan semakin ketatnya kompetisi ya harus dibekali dengan ya perjuangan yang ekstra juga supaya berhasil. Ya, Betul. dan menginginkan Bapak berhasil berdosa kalau lulusan Al-Masum tidak masuk perguruan tinggi gitu kan. Ya kalau informasinya ini mah yang Bapak tahu aja gitu kan, yang alhamdulillah masuk ke sini, alhamdulillah masuk ke situ gitu kan. Itu menyenangkan sekali gitu. Alhamdulillah. Ya harus mau melanjutkan ke perguruan tinggi.
gitu. Semangat juangnya ditingkatkan Ya, lagi ya, Bapak. tingkat kompetisinya semakin kuat gitu, semakin berat gitu. Ya, Baik, alhamdulillahirobbilalamin wargi Masum semuanya. Itu tadi bincangan istimewa kita bersama Bapak Ketua Yayasan Al-Masum Bandung. Kasih, Bapak. Terima kasih Bapak yang betul-betul syarat ilmu dan pengalaman itu berharga banget ya Kak ya. Betul Ya. banget. Nah, betul banget ya, Nau. Dan juga sangat-sangat menginspirasi kita dan juga memotivasi kita untuk selalu berjuang meraih semua target dan juga mimpi kita tanpa melupakan doa orang tua, keluarga dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekali lagi kami haturkan jazakumullah khairan Terima kasih, hasiran Bapak. Bapak. Terima kasih. Terima Ya. kasih karena sudah berkenan Ya. untuk ikut serta di podcast Tawasum kali ini. Hatur nuhun Ya, pisan, ya. Bapak. Dan Kapan-kapan diundang lagi. Boleh, Ya. Ya. boleh, siap. Ya. Ya Bapak, semoga sehat selalu ya Bapak. Amin. Dan juga baik wargi Masum semua. Tadi itu dia episode kita kali ini, yaitu di Success Story of Education bersama Ketua Yayasan Al-Masum Bandung. Semoga selalu menginspirasi kepada kita semua ya. Amin. Baik, wargi Masum semuanya, sampai bertemu kembali di episode selanjutnya tentunya di Tawasum, tanya-tanya wargi Masum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Ya, masih. Ya.